dan mengembalikan orang yang durhaka kepada kebaikan. Ketiga, meminta fatwa dengan mengatakan misalnya, ayah atau saudaraku menjalimiku dalam hal anu, maka bagaimana jalannya untuk melepaskan diri? Sindiran dengan cara seperti itu lebih selamat. Keempat, memperingatkan kaum muslimin terhadap kejahatan. Rasulullah SAW bersabda, "Udzkuril fajira bima fihi mim masawihi yahdharuhun nas." Sebutlah keburukan-keburukan orang yang durhaka untuk memperingatkan orang-orang terhadapnya. Artinya bukan blak-blakan terang-terangan sengaja ya menyebutkan keburukan orang yang durhaka. Ada tempat-tempatnya. Tidak keburukan orang-orang itu dibuat seperti media saat ini. Tidak ada yang ditutupi di media tuh. Makanya menghindari daripada itu lebih bagus untuk diri kita. Medsos saat ini, oh innalillah, ente buka semuanya masuk ke dalam media tersebut. Keburukan satu orang yang baca semua. Tidak seperti itu yang dimaksudkan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Sebutkanlah keburukan-keburukan orang yang durhaka untuk memperingati orang-orang terhadapnya. Ketika ini dibutuhkan baru disampaikan. Ketika orang minta kepadamu penjelasan, maka kamu tidak boleh menyembunyikan keburukan tersebut. Contoh apa? Ada seseorang mau melamar anakmu. Dalam hukum fikih itu aib kekurangan yang ada pada yang dilamar itu mesti dikatakan. Ya, aib itu artinya apa? Misal dia ada cacat, ya, misal dia sama seperti ente membeli barang, nggak boleh disembunyikan kekurangan yang ada pada barang tersebut. Ada aibnya ya kasih tahu. Ya, kalau dia mau terima, silahkan dibeli. Melamar begitu juga, nggak boleh ditutupi. Yang melamar harus tahu semua. Nah, ini kan tidak diketahui maknanya secara umum. Bukan diumumkan di toa masjid misalnya. Oh itu fulan. Nah, bukan ini yang dimaksudkan hadis Nabi ini ya. Ada momen-momen tertentu ketika kamu diminta pendapat ya, akan perihal ini hamba Allah, kamu diperbolehkan untuk membukakan kedurhakaan. Misalnya orang jangan, ini orang suka minum minuman keras, ini orang suka pakai narkoba, ini. Nah, boleh, tapi bukan di halayak umum. Paham maksudnya? Dia saja berdua memberitahukan. Karena yang bertanya kepada satu orang, ya ini satu orang menjawab pertanyaan yang orang yang bertanya, bukan disebarluaskan. Ya. Seperti itu akhlak yang baik. Tapi lihat di zaman kita saat ini masih berlaku kayak seperti itu. Semua langsung di broadcast sama dia, biar semuanya bisa tahu dan bisa baca. Nah, ini salah. Ini didikan yang keluar daripada norma Islami, ajaran Nabi kita Muhammad SAW. Tidak, dia sengaja bahkan membukakan aib. Ini Imam Ghazali mengatakan riba itu diperbolehkan, artinya membicarakan ya, orang lain akan kekurangan orang lain itu haram pada hakikat hukumnya, akan tetapi di momen-momen tertentu ya diperbolehkan. Sama seperti Al-Imam An-Nawawi dalam kitab Al-Adhkar menjelaskan, bohong itu dosa, dusta itu perbuatan maksiat, tidak boleh kita berbohong. Tapi ada momen-momen tertentu bohong itu tidak mendatangkan dosa. Contoh, ada orang dengan niat tidak baik ingin membunuh fulan, bertanya kepadamu mana alamat rumahnya. Jangan jujur dalam hal ini, berarti berdusta kan? Betul, dusta. Apakah dusta itu diperbolehkan? Maka di dalam syariat Islam Imam Nawawi memfatwakan boleh. Apakah berdosa? Tidak. Kenapa? Karena dengan berbohong kamu telah menyelamatkan nyawa orang yang terancam. Suami istri bertanya, enak nggak masakan kepada suaminya? Ayo. Lalu si suami mengatakan enak, padahal dia
bohong. Dosakah? Tidak. Kenapa? Karena bisa membuat si istri tadi dengan apa yang telah diupayakannya, masak tadi, tidak kecewa. Kalau memang bisa dipercantik, bahasanya ya dipercantik. Enak tapi kayaknya kurang ini, kurang itu. Coba deh kamu cicip gitu. Diperbaiki lagi sama dia. Jangan blak-blakan, tidak enak, sampai beludah depan dia. Besok kamu beli nasi bungkus terus di luar, nggak bakal dimasakin lagi sama binimu seumur hidup. Ya, jadi menghargai upaya istri tadi dengan mengatakan tidak jujur akan masakan atau nilai yang diinginkan oleh si istri yang memasak, itu tidak dihukumi berdosa. Jadi tidak bohong itu tidak dosa. Ada momen-momen tertentu yang diperbolehkan oleh ulama kita. Salah satunya ini yang dijelaskan Imam Ghazali, ya, mengeluhkan seorang kezaliman seorang hakim pertama atau seorang qadhi. Zalim itu artinya berbuat sewenang-wenang, tidak adil, ada zalim, ya, kepada orang lain semaunya aja dia perlakukan. Ini zalim, kejam bahasanya. Zalim itu kejam. Bisa dalam bentuk fisik, bisa dalam sosialisasi, bahkan politik juga seperti itu. Ya. Kejam itu, berarti zalim itu sudah namanya. Ya. Sewenang-wenang terhadap orang, itu sudah dihukumi perbuatan zalim. Ada hakim seorang qadhi, dikatakan Imam Ghazali di sini meminta suap. Nah, ini boleh untuk disampaikan. Apakah itu dikatakan ghibah? Iya. Tapi berdosakah? Tidak. Karena ada tujuan di atasnya yang benar menurut syariat. Harus itu yang kita pahami. Ya, tujuannya benar untuk apa? Untuk kedepannya si qadhi ini atau hakim ini tidak lagi melakukan suap, tidak lagi berbuat dolim. Harus supaya dia berlaku jujur dan adil di dalam menentukan hukuman. Ya. Kalau tidak seperti itu, dia akan merasa nyaman dengan dosa yang dia dapatkan. Misal suap, dia ngerasa nyaman dapat suapan banyak. Tapi yang si tersangka dia tidak salah dihukumi salah jadinya. Nah, ini keadilan harus ditegakkan. Bagaimana caranya? Ya harus dibongkar. Ini hakim qadhi ini tidak jujur. Apakah itu ghibah? Tidak. Selama itu tujuannya baik, bagus, benar, dan dibolehkan oleh syariat. Walaupun itu ghibah, tapi dibolehkan karena ada tujuan yang benar. Ya. Nah, yang kedua juga minta tolong merubah kemungkaran. Ya, mengembalikan orang yang durhaka kepada kebaikan. Ya. Ada satu tempat terjadi di situ kemungkaran, misalnya tidak ada yang berani berkata. Nah, ini yang minta tolong kepada aparat atau siapa yang bisa diandalkan mendatangkan atau memberikan pertolongan sehingga terselesaikan kemungkaran di tempat tersebut dengan dia menceritakan apa yang dilakukan oleh fulan tersebut. Itu ghibah, iya, tapi tujuannya dibolehkan oleh syariat. Apa? Hilangnya kemungkaran di tempat tersebut. Itu rumah selalu kumpul orang lakukan judi online misalnya tadi, sabung narkoba nih. Nah, supaya apa? Fulan itu disebut, digibain, supaya kemungkaran itu tidak berkelanjutan. Maka ghibah yang seperti ini kata Imam Ghazali diperbolehkan. Alasannya apa? Adanya di situ tujuan yang benar yang dibolehkan menurut syariat. Tamam. Juga yang ketiga, fatwa yang mengatakan misalnya mengandaikan diumpamakan ayahnya atau saudaranya menzalimiku, sama dengan yang pertama tadi. Selama itu ada tujuan yang benar dan diperbolehkan oleh syariat. Dia untuk melepaskan diri dikatakan ini, sindiran dengan cara yang seperti ini lebih selamat. Artinya tidak menyebutkan nama. Kalau disindir lebih bagus. Nabi SAW itu tidak pernah menyebut nama. Ya.
Paling Nabi menyindir mali qaumi yaf'alu kadza wa kadza. Kenapa sebagian kaum melakukan ini dan itu? Kenapa sebagian kelompok kalau dikasih tahu ngeyel? Gitu. Tidak pernah Nabi itu menyebut namanya langsung. Fulan itu lebih aman, ya. Lebih aman. Selagi bisa dilakukan dengan cara seperti itu, lakukan. Taib. Keempat, memperingatkan kaum muslimin terhadap kejahatan. Rasulullah SAW bersabda, "Idzkuril fajira bima fihi mim masawihi yahzaruhun nas." Sebutlah keburukan-keburukan orang yang durhaka untuk memperingatkan orang-orang terhadapnya. Kelima, bila mana ia dikenal dengan nama seperti Al-A'raj, si pincang, atau Al-Amash, si rembes, maka perkataan itu tidak dilarang. Kalau dia juga ridho dipanggil seperti itu. Satu kampung ada satu orang dipanggil pincang dan dia dipanggil dan terkenal memang sebutan pincang, ya. Abdurrahman bin Sakhar dipanggil sama Nabi Muhammad Abu Hurairah. Beliau ridho, nggak jadi masalah seperti itu. Kalau dia tidak ridho, nah jangan. Misalnya matanya awar, picek atau picekah? Si picek nih, jangan kalau dia tidak ridho. Tapi kalau is okay bagi dia tidak jadi masalah. Atau ada nama orang kampung tuh namanya sama banyak, hanya dikasih gelar kayak yang apa namanya panggilan yang tidak bagus. Tapi orang itu biasa saja mau dipanggil begini, silakan, nggak dia marah, nggak di ini. Nah, itu ghibah itu namanya, ya tahu? Nggak jadi masalah. Tapi kalau seandainya disebut namanya lebih bagus, ya. Walaupun dia pincang masa nggak ada nama? Itu aja, ya. Walaupun dia rembes ini apa maksudnya? Seperti rembes tuh apa? Pipis yang nggak berhenti gitu kan? Dekil gitulah. Oh gitu, kurang bersih misalnya tadi, lempang jumping. Oke. Aja kan? Amash, al-A'raj wal Amash. Kalau haraj fihi. Itu rembes kah mananya? Amash. Amash ini kalau picak kan? Buta sebelah. Matanya tidak, tapi kalau di sini dibilang rembes. Enggak ya? Oh iya ini ada. Atau al-Amash, bukan rembes berarti. Pandangan mata yang kurang sehat. Ya picak ke sebelah, buta sebelah gitu mungkin maksudnya. Awar itu ya. Mana Amash? Tidak disebutkan di situ mana Amash. Jorok lah mungkin, jorok bahasa. Kalau si rembes tuh jorok ya, kurang bersihan ya. Nah, kalau dia nggak jadi masalah dipanggil seperti itu, ya udah. Ghibah yang seperti itu diperbolehkan. Tidak dilarang ya, diperboleh. Tapi kalau dia tidak terima jangan. Tetap dia tuh ada nama. Tidak mungkin anak lahir dikasih nama pincang atau dikasih nama serembes. Tidak mungkin. Mesti ada nama. Baik. Keenam, berbuat kefasikan terang-terangan seperti waria berperilaku seperti perempuan, germo pemilik tempat pelacuran, dan terang-terangan dalam minum khamr. Rasulullah SAW bersabda, "Man alqa jilbabal haja'i an wajhihi fala ghibata lahu." Barang siapa membuang penutup malu dari wajahnya, tidak memiliki rasa malu, maka tidak dilarang melakukan gibah terhadapnya. Orang bertanya gimana itu pendapatnya, soalnya dia melamar anak saya. Tidak boleh ditutupi. Tamam. Tidak boleh ditutup-tutupi. Tapi haram disebarkan. Kalau tidak ada dia bertanya, maka dia wajib untuk menutup. Paham tuh? Kalau tidak ditanya, wajib ditutup sampai ke dalam kuburnya. Ya, hidupnya kalau itu dia mau ditutup aibnya nanti di hari kiamat sama Allah. Tapi karena di sini adanya diperbolehkan untuk membukakan, memberitahukan aslinya ini orang bagaimana, maka haram untuk ditutupi.
Ya ani dia tahu setelah dia menikah baru dia tahu bahwasannya suaminya begini-begini. Jadi penyesalan di akhir. Itulah namanya adanya kekurangan atau cacat. Tidak boleh. Ya, harus kasih tahu. Tapi kalau seandainya dia menolak, maka yang menolak ini harus menguburnya sampai dia mati. Ya. Tidak boleh dia menyebarkan. Nah, ini kadang-kadang lumrah yang seperti ini. Paham? Dia makan sendiri nggak boleh dia kasih tahu orang lain. Kasihan aibnya dia, kekurangannya dia itu. Nggak boleh dikasih tahu kan kepada yang selain dirinya. Dia makan sendiri, dia bawa sampai mati kekurangan yang dari orang lain yang sudah diketahuinya. Kalau dia tidak jadi gara-gara sudah dijelaskan kekurangan orang tersebut. Tutup, tidak boleh orang tahu. Nah, kalau disebarkan kasihan yang seperti itu. Tamam. Allah beri pemahaman. Taib. Bab yang menjelaskan kafarat ghibah. Yang wajib atas penggunjing adalah menyesal dan bertobat serta menyesali perbuatannya supaya keluar dari hak Allah Ta'ala, kemudian minta dihalalkan dari orang-orang yang digunjingkannya agar menghalalkannya sehingga tidak lagi berbuat zalim terhadapnya. Hendaklah hal itu dilakukan dengan mendapatkan kesedihan dan penyesalan. Itu syaratnya. Kalau dosa sama Allah sungguh-sungguh bertobat kita kepada Allah, menyesali, tidak berjanji tidak mengulangi. Ketika Allah dapatkan kesungguhan syarat taubat tersebut, diterima taubatnya sama Allah insya Allah. Tapi kalau haknya kepada manusia, ditambah dapat ridha dan maaf darinya. Semua tetap ada. Taubat itu dia berjanji tidak mengulangi apa yang disebut menyesali, keluar daripada apa yang dia lakukan dari perbuatan maksiat. Tapi karena ini berhubungannya dengan manusia, dia pernah menggunjing, dia wajib mendapatkan maaf dari yang digunjingnya. Ya. Artinya dia menyesali di hadapan orang tersebut. Maaf ana tadi itu ngomongin ente, tolong maafin ana. Ya. Ana nyesel, ana bertobat, ana nggak mau terulang lagi, ana tidak sengaja atau sengaja ngomongin itu, tolong maafkan ana. Ya. Nah, itu yang harus dilakukan. Kalau dia tidak memaafkan, urusan dia sama Allah. Yang penting kamu sudah berupaya untuk meminta maaf. Ya. Tapi terus dibujuk hingga betul-betul kamu mendapatkan maaf darinya. Ya, mungkin dikasih hadiah atau apakah yang bisa menyenangkan dia, ambil hatinya lagi. Ya. Tidak bisa hari ini, besok, tidak bisa minggu ini, minggu depan, tidak bisa bulan depan, sampai kalau bisa dapat. Kata, baik. Al Hasan berkata, cukuplah baginya memohon ampun tanpa minta dihalalkan. Cukup dengan minta maaf aja. Mau dia memaafkan, menghalalkan atau tidak, itu urusan dia sama Allah. Jadi banyak persepsi ulama di dalam mengartikan taubat bagi orang yang pernah melakukan praktek riba, mengumpat ini, menggunjing ini. Ini kafarohnya. Kafaroh itu tebusan, ya, tebusan atau pengampunan terhadap kesalahan atau maksiat yang pernah dilakukan. Baik. Diriwayatkan oleh Anas bin Malik dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa beliau bersabda, kafaratu man iktabta an tastaghfiru lahu. Kafarat atau tebusan atas orang yang engkau gunjingkan ialah engkau memohon ampun baginya. Mujahid berkata, tebusan atas makanmu terhadap daging saudaramu adalah bila engkau memujinya dan mendoakan kebaikan baginya. Nah, ini pendapat Mujahid. Salah satu ulama menjelaskan seperti ini. Kamu dulu membuat dia marah karena mulutmu membicarakan yang ibadah. Sekarang kamu harus berupaya membuat dia tersenyum. Setelah kamu minta maaf, kau bikin dia senyum. Dengan cara apa? Mungkin kamu harus puji. Kan selama kemarin disebutkan yang buruknya. Nah, sekarang keluarkan, sebutkan yang sisi baik dia. Nah, kemarin kamu bicarakan keburukan, dia marah, cemberut mukanya, atau menangis, atau sakit hatinya ini dan itu. Sekarang kebaikan yang ada pada dirinya kamu sebutkan hingga dia tersenyum dan bahagia. Nah, artinya bukan harus jangan sampai
Ya, mengungkapkan kebaikan dengan pujian yang kita lontarkan juga menyebabkan rugi pada diri yang dipuji. Ria, senang dipuji. Beda kalau memang itu yang bakal terjadi, nggak usah, jangan lakukan. Ya, kita tahu nih orang demen dipuji nih, kalau dipuji terbang ini sampai ke arsy ini, 7 lapis langit tembus dibuatnya. Nggak usah, cukup minta maaf aja. Kenapa? Kalau kamu puji, nanti kamu membuat dia timbul penyakit riya, dosa yang baru lagi dia dapatkan. Ya, karena ini permasalahan kamu ingin mendapatkan maaf dia, tapi kalau dengan memujinya dia menjadikan dia melakukan perbuatan dosa, jangan dilakukan pujian tersebut. Baik. Yang lebih utama ialah minta dihalalkan dengan mendapatkan penyesalan. Ya, orang kalau lihat penyesalan, ya dimaafkannya. Ya, baik. Kejelekan ke-16, namimah, mengadu domba. Allah Ta'ala berfirman, hammazim masya'im binamim, yang banyak mencela, yang kian kemari menghambur fitnah. Quran Surah Al-Qalam ayat 11. Abdullah ibnu Mubarak berkata, anak zina tidak merahasiakan pembicaraan. Ia mengisyaratkan bahwa siapa yang tidak merahasiakan pembicaraan dan berjalan menyebar fitnah, maka ia pun anak zina berdasarkan firman Allah Ta'ala, utullim ba'da dzalika zanim, yang kaku kasar, di samping itu terkenal kejahatannya. Quran Surat Al-Qalam ayat 13. Al-Janim adalah anak zina. Allah Ta'ala berfirman, wailul likulli humazatil lumazah, celakalah bagi setiap pengumpat dan pencela. Ada namam luar biasa, jadi bahaya nih ya. Salah satu perbuatan yang menjadi penghalang manusia yang suka mengadu domba ini mencium bau surga. Tercium bau surga, dia tidak diizinkan sama Allah, apalagi sampai masuk ke dalam surga. Allah jauhkan kita daripada al-namimah, ya, suka mengadu domba, ngomong ke sana lain, ngomong ke sini lain dengan niat dan tujuan. Memang sengaja ada motif apa? Agar si A dan si C berantem, terputus silaturahimnya. Nah, ini bahaya ya. Nabi mengecam berat dengan ini, memberikan peringatan yang sangat keras kepada pelaku namimah. Ini salah satu afat dan keburukan mulut kita manusia. Jadi hati-hati kita dengan lisan kita, jangan sampai keluar dari mulut kita perkara yang bisa merugikan diri kita sendiri. Ya. Apalagi mengatakan anak zina gitu ya. Tidak merahasiakan pembicaraan, itu anak zina, Masya Allah, nggak boleh ya. Walaupun anaknya itu tidak bernisbat kepada bapak, tetap dia mempunyai wali hakim. Tapi kalau mengatakan anak zina, kasihan kepada siapa? Yang si anak, yang lebih mesti dikasihani adalah yang ngomong. Dia penyebab ya, dia menjadi penyebab orang itu menjadi tidak akur. Tidak boleh seperti itu ya. La yadkhulul jannah al-gattat, tidak masuk surga kata Nabi orang yang suka ngadu domba. Wailul likulli humazatil lumazah, celaka orang yang mengumpat dan mencela. Juga termasuk dari kategori suka mengadu domba, ngomong sana ngomong sini, celak sana celak sini, akhirnya domba ya. Nah ini bahaya. Baik. Al-humazah ialah pelaku namimah. Allah Ta'ala berfirman, fakhanatahuma falam yughniya anhuma minallahi syai'a. Lalu kedua istri itu berkhianat kepada kedua suaminya. Siapa? Maka kedua suami itu tidak dapat membantu mereka sedikit pun dari siksa Allah. Siapa ini? Kepada suaminya siapa? Istri Nabi Nuh sama Nabi Lut. Nah, berkhianat lah. Wah, istrinya, suaminya seorang nabi ya, utusan Allah, bisa memberikan keselamatan gara-gara mulut. Bayangin, gara-gara mulutnya khianat, pengkhianat mulut ini anggota ini. Pengkhianat mulutnya berkhianat. Nah, Nabi Nuh dibilangnya gila.
Yang satu lagi memberitahu informasi ada pemuda, rombongan kelompok pemuda yang tampan datang kepada mereka yang suka melakukan liwat, artinya homoseksual, kepada kaum Nabi Lut. Nah, mereka berkhianat. Tidak ada manfaat, tidak ada guna sama sekali, tidak ada ini. Tidak membekas pada Allah Subhanahu wa taala. Wa qanatahuma falam yughniyan huma minallah syai'a. Baik. Dalam sebuah hadis, la yadkhulul jannata qattatun. Tidaklah masuk surga orang yang kerjanya mengadu domba, melakukan namimah. Allah Subhanahu wa taala juga menjelaskan kepada kita bahaya daripada sebab ya, asal muassal ini, musababnya daripada orang itu bisa baku hantam, bisa terputus silaturahim. Gara-gara sebab orang yang tidak bisa jaga mulut ini, tukang adu domba ini. Nah, makanya kita diajarkan oleh Allah dalam Al-Quran, kalau seandainya ada informasi yang datang kepada kita ya, apalagi itu datangnya dari orang yang tidak thiqah ya, kita tidak kenal orangnya, kita tidak tahu orangnya, jangan langsung ditelan mentah-mentah, jangan langsung dipercaya. Dan ciri-ciri orang yang betul-betul sempurna imannya kepada Allah Ta'ala, dia tidak akan tidak akan berbicara sembarangan, melainkan dia akan menjaga mulutnya. Ditimbang sebelum dia berucap. Apakah kalimat yang keluar dari mulutku ini bermanfaat atau mudarat? Membuat orang senang atau orang benci? Membuat orang bahagia atau orang menderita? Ini ciri orang yang beriman. Dia timbang dulu kalimat yang akan diucapkan dari mulutnya sebelum dia berkata-kata. Ini ciri orang yang beriman. Sebagian ulama mengatakan gampang untuk melihat bahwasanya itu orang munafik atau orang itu adil atau orang itu fasik. Paling gampang mengetahui kriteria orang yang ini orang adil atau manusia ini orang fasik dari mulutnya, lihat daripada tutur katanya. Kalau dia tidak bisa menjaga lisannya, berarti itu tanda-tanda orang tersebut fasik. Tapi kalau dia selalu menimbang ucapan yang mau keluar dari lisannya, diam, tidak banyak ngomong, selalu memikirkan sebelum dia berbicara, ini orang adil ya. Itu diantara tanda, walaupun tidak 100% akuratnya ya. Tapi Allah memberitahukan kepada kita, menjelaskan kepada kita perihal bukan orang yang adilnya, fasiknya. Allah firmankan dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasikum binaba'in fatabayyanu. Wahai sekalian orang-orang yang beriman, terutama khitabnya kepada orang yang beriman, kalau datang kepadamu orang-orang yang fasik, tahu mana fasik? Nah, orang yang terus-menerus melakukan perbuatan dosa, walaupun dosa kecil tapi continue. Dia jarang melakukan perbuatan dosa besar, bukan tidak pernah, jarang. Boleh dikatakan tidak pernah, tapi yang kecil berkelanjutan. Fasik itu melakukan dosa besar dan juga melakukan dosa, ada fasik. Kalau datang orang fasik kepadamu, wahai sekalian yang beriman, nah ini kan firman Allah mengatakan kepada kita, ditujukan kepada orang yang beriman. Nah, tidakkah kita beriman kepada Allah, beriman kepada kitab yang diturunkannya? Mudah-mudahan kita termasuk orang yang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasikum binaba'in fatabayyanu, apa ayat setelahnya? Fatabayyanu antusibu gauman bijahalatin, apa ayatnya? Antusibu gauman bijahalatin fatusbihu ala ma ta'maluna nadimin ya. Tusbihu ala ma fa'altum nadimin ya. Tusbihu ala ma fa'altum dan nadimin. Kalau orang fasik datang kepadamu, lihat dulu ini orang fasik, ini orang adil, kan kita bisa menilai.
Ini orang bisa dipercaya, thiqah omongannya, tahu betul ana bagaimana nih orang. Tapi kalau yang kita tidak kenal orangnya atau kita tahu ini orang fasik, fatabayyanu, jangan langsung ditelan, langsung dipercaya. Nah, ini yang membuat merugikan dari apa yang didengarkan. Tujuannya apa? Di situ Allah mengajarkan agar kamu itu tidak ceroboh terhadap mengambil keputusan dari apa yang kamu dengarkan. Kalau informasinya itu datang dari orang fasik. Ini ayat Al-Quran Allah turunkan kepada Nabi kita Muhammad. Sebabnya apa? Nabi pernah mengutus seorang sahabat, kalau tidak salah namanya Al-Walid bin Uqbah, untuk mendatangi Bani Mustalik mengambil zakat. Diutus kepada siapa? Al-Harith Al-Khuzai. Nabi mengutus Al-Walid bin Uqbah mendatangi kepada Al-Harith Al-Khuzai dari Bani Mustalik. Untuk apa? Untuk mengumpulkan zakat harta dari Bani Mustalik. Kemudian datang dan menyampaikan, Al-Harith ini mengambil daripada zakat-zakat kaumnya, orang-orang yang mengeluarkan zakat harta tersebut, lalu dikumpulkannya ini zakat, dan meminta agar Rasulullah mendatangkan utusan untuk apa? Mengambil dan membawa zakat ini ke kota Madinah. Makanya dikatakan di situ ada dalam sejarah itu peperangan Bani Mustalik, Ghazwatu Bani Mustalik. Artinya tidak terjadi peperangan, hampir terjadi peperangan, hampir terjadi pertumpahan darah. Nah, sebabnya apa ya? Sebabnya informasi, salah informasi hingga Allah menurunkan ini ayat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Waktu didatangi ke sana, ditunggu utusan Nabi nggak datang. Bukan tidak datang, yang diperintah Nabi Al-Walid ibn Uqbah ini ketika mendekati perkampungan Bani Mustalik timbul rasa ketakutan, takut dibunuh. Takut dibunuh karena dapat informasi bahwasannya daripada suku Bani Mustalik sudah mempersiapkan alat-alat perang untuk membunuh utusan, sedangkan Al-Haris menunggu yang ingin menjemput ini zakat harta yang diperintahkan oleh Nabi. Baliklah ke hadapan Rasulullah. Kata Al-Walid, ya Rasulullah, mereka berupaya untuk membunuhku. Mendengar kabar itu marah Nabi. Akhirnya Nabi mengutus Khalid bin Walid, bawa juga pasukan Khalid bin Walid. Tapi dimata-matai dulu sama Khalid bin Walid, tidak serta-merta langsung disikat. Malam-malam diutus mata-mata. Ternyata di kampungan itu terdengar suara adzan, sholat berjamaah. Masya Allah, isi orang kampung itu tidak ada seperti yang disampaikan Walid bin Uqbah. Lalu Khalid langsung masuk ke tempat dan berjumpa dengan Al-Harith bin Al-Khuzai. Aku mendengarkan informasi begini, tapi Nabi sudah memberikan pesan kepada Khalid, jangan langsung main sikat, cari informasi yang akurat, dalemi, telusuri, selidiki betul atau tidak, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ditelusuri, dimata-matai, didatangi langsung, ternyata informasinya salah. Kata Harith bin Al-Khuzai, kami ini meminta kepada adanya utusan yang bisa yang mengambil ini zakat harta yang sudah kami siapkan. Tapi karena tidak datang-datang ini, maka kami berinisiatif untuk membawa ini harta dan menyerahkan langsung kepada Nabi di Madinah. Nah, perjalanan itulah dikira mau menyerang kaum muslimin di Madinah. Makanya Nabi mengutus Khalid. Oh enggak ada sama sekali datang kepadaku, kata Haris, untuk mengambil ini. Maka inisiatif kami untuk langsung menyerahkan kepada
kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dari situ turun ini ayat. Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu. Ya. Kalau yang datang itu fasik, dipanggil sama Nabi, kenapa ente bohong? Al-Walid, kenapa ente kasih informasi yang tidak betul? Ini hampir terjadi peperangan gara-gara informasi. Dari ini kita bisa mengambil tolak ukur dan ilmu, hikmah, pelajaran untuk diri kita saat ini dan ke depan generasi kita. Kalau informasi datang kepada kita, jangan langsung dimakan, jangan langsung percaya. Fatabayyanu, karena Allah akan mengajarkannya seperti itu. Masa kita harus mengikuti suara hawa nafsu atau bisikan-bisikan yang selain daripada bimbingan dan tuntunan Allah atau Nabi kita Muhammad? Ya rugi kita, kitanya yang akan menjadi sesalan. Kenapa? Karena kita tidak mencari penjelasan. Nggak ada tabayyun. Ambil dulu tabayyun, cari dulu betul apa enggak. Kayak kalau seandainya ada orang fasik mengabarkan kepada kita, oh aku dengar informasi dari ini, ya, niatkan untuk mengubah dia, niatkan untuk mengubah daripada mulutnya ini asal jiplak informasi, asal ngabarin siapa dari siapa, ayo kita temuin. Kalau dia jujur, dia nggak bakal dia akan datang ikut. Tapi kalau ini orang fasik, tidak mau dia. Ya, ada niat yang tidak baik pada dirinya, ketakutan dia. Kenapa? Kamu ingin membuktikan, kamu ingin tabayun, betulkah omongan yang kau sampaikan kepadaku? Aku akan tanyakan kepada fulan yang kau maksudkan, kau ikut sebagai saksi. Mana bisa orang berani, takut dia. Nah ini tanda-tanda orang fasik. Atau lebih memilih untuk sudahlah, tidak usah diurus, tidak usah dilanjut. Misal tadi, dia akan selalu terus dalam keadaan fasiknya. Ya. Atau kamu sendiri yang datang ke situ kepada orang ini dengan tujuan yang mengadu domba ini tadi, si fasik ini, tapi cukup kamu sebatas agar mengetahui daripada fulan ini orang mulutnya nggak bisa dipegang, nggak bisa dipercaya, nggak amanat, fasik, ada ciri-ciri munafik, suka mengadu domba, tujuannya agar aku benci sama si fulan yang dimaksudkannya. Nah ini orang yang cerdas, orang yang pinter, kagak makan mentah-mentah langsung ya. Kalau kita terbawa ikut arus ini udah dah ya. Siap-siaplah menjadi orang yang merugi, saling salah menyalahi nanti di hari kiamat. Dia kok informasinya nih, ya Allah dari dia informasinya, oh salah, semuanya salah ya. Yang ngomongin salah, yang ngantang informasi salah, kamu juga salah. Kenapa kamu terima langsung tanpa tabayun? Nah ya. Jadilah manusia yang cerdas, hati-hati dengan lisan. Mulai dari lisan kita ya. Kagak usah ngurusin lisan orang, tapi ambil ibrah, hikmah, pelajaran dari lisan yang kamu ketahui selain lisanmu. Lisan orang lain kamu tahu, udah cukup. Artinya jaga dirimu, jangan sampai kamu akrab dengan pemilik lisan yang tidak bisa menjaga lisannya. Jangan kamu akrabi orangnya seperti itu ya. Nyakit lisan ini, apalagi orang yang menggunjing, apalagi yang suka mengadu domba. Saat ini dia menggunjing orang, mengadu domba orang lain, besok kamu digunjing dan dia adu dombanya. Kalau kamu dekat sama dia, apalagi kalau sampai akrab, apalagi kalau sampai nyiapkan kopi, pisang goreng untuk majelis riba, namimah, la haula wala quwata illa billah. Itu bukan teman yang seperti itu namanya ya. Bukan juga musuh dalam selimut, terang-terangan itu namanya. Pinter-pinter kita ya, lebih baik menjauh daripada. Nabi bilang di akhir zaman paling bagusnya adalah di rumah, dalam rumah mulut ditutup ya. Di rumah aja disuruh jaga mulut sama Nabi. Fitnah zaman di akhir zaman, kata Rasulullah. Ketika ikhtilat antara hak dan batil, kemudian yang benar dan yang salah bercampur aduk, kata Nabi SAW, lazimkan rumahmu. Lazimkan di dalam rumah. Di dalam rumah juga jaga mulut, tutup mulut. Padahal di dalam rumah sudah. Itu mungkin itu bermakna di akhir zaman ini medsos ini yang dahsyat. Walaupun di dalam rumah bisa juga dia bersuara. Nah, ini HP ini. Kita di dalam rumah, tapi dia bisa jadi mulut kita. Sekali kita ngomong sampai kemana di luar sono gitu. Kalau dulu kan kagak ada
kecanggihan saat ini, bukan kecanggihan sih, dikatakan kemunduran. Ya, bahasanya orang-orang sekarang ini kecanggihan zaman, tapi ya, kalau menurut saya pribadi kemunduran zaman. Kenapa? Karena orang bergantung kepada kecanggihan yang dikatakan dan dimaksud, tapi dia jauh daripada dulu orang-orang salafnya terdahulu. Dari amaliyah dia, mereka punya ketaatannya, tidak ada. Semuanya mau buka Al-Quran lewat Quran, tidak lagi megang mushaf ala kertas. Mau buka kitab download plug, ada semua, dia semua dijadikannya di medsos, di perangkat ini. Kemunduran itu bukan kemajuan. Canggih iya boleh, tapi dikatakan kemajuan tidak. Maju bagi orang-orang yang mengatakannya maju, tapi kemunduran karena setiap generasi itu kata Rasulullah mesti rusak. Generasiku paling afdol generasi kata Nabi, kemudian setelah generasiku, kemudian setelahnya dan setelahnya dan seterusnya. Generasi yang paling bagus itu dimulai dari generasi Nabi kita Muhammad. Kemudian ya setelah generasi Nabi Muhammad tidak sebagus generasi Nabi Muhammad. Generasi setelah generasi sahabat tabi'in tidak sebagus masa sahabat. Di bawah tabi'in tidak sebagus masalah tabi'in, generasi tabi'in. Ya. Di zaman kita, generasi kita saat ini bagus, generasi anak kita paling bagus generasi kita. Generasi anak cucu kita tidak sebagus generasi yang saat ini kita berada. Mereka lebih rusak, lebih hancur. Maka generasi yang paling bagus yang ke atas yang sebelum-sebelumnya. Walaupun bahasa penyebutannya banyak, kemajuan teknologi, kecanggihan, tidak ada sama sekali itu dikatakan generasi yang bagus. Malah membuat orang pelan-pelan menjauh. Dari apa? Daripada tuntunan Allah dan Nabi-Nya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah jaga kita. Semoga Allah jaga kita dari fitnah zaman ya, dan dijaga kita daripada fitnah ahli zaman, ya, jaga kita daripada fitnah syaitan, fitnahnya iblis dan sekutunya, ya, dari semua yang menjauhkan kita dari Allah Subhanahu wa taala. Dan kita memohon selalu dalam doa kita, setiap sholat kita minta sama Allah agar kita dijadikan hamba yang selalu di dalam lindungannya, naungannya, perhatiannya untuk kita ya, dan orang-orang yang kita cintai. Karena kalau tidak seperti itu dikhawatirkan manusia akan terjerumus dengan fitnah yang merajalela di akhir zaman. Allah beri pemahaman insyaallah. Allah berikan kita pemahaman dan Allah jadikan kita manusia pilihan, hamba-hamba yang dimuliakannya dunia kita dan akhirat kita insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin khatamin nabiyyin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin.